ibu ngenjang bulan Ramadan ketika bar traweh utawa ngarepi imsak, niatnya adalah nawaitu somagotin tekan rampung. Dari situ sampai beduk maghrib berarti puasane rampung. Dari imsak sampai beduk maghrib puasane rampung. Maka ibadah nikah terpanjang. Loh kok nggih? Dari mana sampai mana? Dari qabiltu. Saya terima nikahnya A binti Samalakatak. Dengan apa-apa dibayar tunai sah. Dari situ sampai kapan? Sampai kapanpun. Yang penting titelnya masih suami istri, itu ditulis sebagai ganjaran ibadah pernikahan. Nikah dari mana sampai mana sampai kapan? Dari qabiltu sampai kapanpun. Yang penting masih titelnya suami dan istri. Selama itu juga ditulis sebagai ibadah ganjaran karo Gusti. Nomor 3, nikah Mbak Wina Mas Eko adalah ibadah ternikmat. Jerene kayak gue. Nikah adalah ibadah ternikmat. Lo kok bisa? Fi kulli ladzatin wa syahwatin hasanah fin nikah. Saben perkara barang sing lazat, barang sing nikmat, barang sing enak, wa syahwatin dan nuruti syahwat, hasanah dadi barang sing apik, dadi ganjaran, dadi pahala, fin nikah hanya ada di dalam pernikahan. Ibu nek salat apa rekasa? Rekasa. Kula nek salat tangine tok be rekasa. Kula nek sembayang tangine tok be rekasa. Kula nek ngibadah salat rekasa, tangine rekasa, menyate rekasa, njut banyu wudu rekasa, jenggang jengking rekasa. Ibu nek puasa apa rekasa? Rekasa nemen. Lho kok bisa? Lho, awan-awan werup es degan segere ora lumrah. Awan-awan werup es campur rumput laut segere ora lumrah. Tapi mergane awan-awan ora oli nginum, ora oli mangan, perjuangan. Kena mangan mengkobar beduk maghrib. Kena nginum mengkobar beduk maghrib, perjuangan. Tapi nikah nikmat, kepenak, enak, jerene. Niki kitab fi kulli ladzatin wa syahwatin hasanah. Saben perkara barang sing lezat, mulane lazat kuwi artine enak. Contone ibune nek duwe piring gambar jago, apa mangkok nggih, mangkok gambar jago, kan ana tulisane apa? Lezat. Kuwi artine enak. Niku bahasa Arab lezat, lezat, enak, nikmat. Lho. Contone napa? Ngibadah sing ora mawi khusyuk, ora mawi rekasa tapi gede ganjarane. Contone apa? Bebojoan. Lho. Ngemek pipine bojo ganjaran. Neot irungi bojo ganjaran. Gawe kena wedang nggo sing lanang ganjaran, ngerangkul bojo ganjaran, tekan duwe anak mengko ganjaran. Saya pernah ditanya, Gus, saya mau tanya ya, kenapa orang hamil ganjarannya luar biasa gede banget? Kenapa ketika istri hamil ganjarannya gede banget? Kaya dene apa? Kaya dene wong hamil senajan awan isine mangan-mangan trok, tapi ditulis karo Allah kaya lagi nglakoni puasa. Wong hamil senajan wengi turu ngleder, turu ngorok paribasane, kepenak banget lah sare, tapi ganjarane wong hamil ketika malam hari kaya dene lagi sholat malam. Alhamdulillah. Kenapa banget istimewa wong hamil? Saya jawab simpel. Kenapa wong hamil ganjarane banget yang gede? Mergane wong hamil adalah sedang lakoni ganjaran ibadah dari hasil beberapa banyak sekali ibadah. Wong hamil adalah ibadah dari hasil ibadah yang lain. Loh kok bisa? Loh, lebisane meteng anu kenang apa jajal? Saya matur, hamil Mbak Wina, hamil adalah ibadah dari hasil lebisane meteng kenang apa? Otomatis yang pertama dibuka dengan nikah. Nikah ganjaran gede. Bernikah ketemu lanang wadon saling tatap memandang wajah dengan penuh kecintaan, ganjaran.
Berlanjut selanjutnya cekelan tangan ganjaran. Nggarap proyek banyak anak kecil mulane nggarap proyek. Nggarap proyek ganjaran. Ya Allah, turu sandingi bojo dengan penuh keikhlasan kaya dene sembayang nang sandingi hajat, kaya sembayang nang sandingi Ka'bah, ngambung badoke bojo, tangane bojo diambung kaya dene ngambung Hajar Aswad. Ya Allah, pamane nek bojone ireng aswate nemen. Luar biasa, istimewa pernikahan, masya Allah luar biasa. Sampai hamil, mulanya dikatakan ibadah hamil adalah ibadah dari hasil beberapa banyak ibadah. Istimewa nemen wong hamil ketika ngelakoni hamile, mulanya wong hamil banget tingtongane dijabah karo Gusti. Allahumma ya Allah. Mulanya ketika Indonesia ribut, Mbah Gus Dur itu memberikan fatwa, memberikan sebuah argumen, keputusan, perintah karo sedaya anak buah. Ketika Indonesia ribut, jebule mung butuh donga sing banget gampang dijabah. Jare Mbah Gus Dur, dongane biyung sing anake pirang-pirang. Mulane Mbah Gus Dur kepengin Indonesia tentrem waktu itu karena masih ribut, suasana masih ribut, perintah anak buah kon golet ibu-ibu sing anake akeh banget. Ketemu se-Indonesia dikubeki, se-Indonesia dihubungi, ketemu ibu sing banget anake anak paling banyak adalah selawe, paling setitik 15. Anak paling akeh pira? Selawe, paling sendring 15. Dikumpulakan ibu bungotan, dibawa ke istana, disenengna. Maam dikon maam, dahar kon dahar, ngunjuk kon ngunjuk, balik disangoni, digawani sembako apa, pokoknya disenengna karo Mbah Gus Dur, disenengna. Bar disenengna jaluki dongane ibu-ibu sing anake pirang-pirang. Ditanya, kenapa ibu-ibu yang anaknya banyak, semakin banyaknya semakin dijabah oleh Allah? Mergane seorang ibu ini sudah beberapa kali lagi nglakoni nopo nggih niku perang sabil ketika nglahiraken jabang bayi. Mulane semakin sering melahirkan, semakin gampang dongane gampang dijabah karo Gusti. Mulane nek Mbak Wina kepengin dongane ampuh, manak sing akeh. Allahumma niki ya Allah. Pun kulon jenengan mendoakan penganten sakinah mawaddah warahmah. Saya ditanya oleh calon pengantin anyar, Gus, ini cara jenengan nikah si anu apa? Saya yang jawab, tapi bukan saya yang jawab, tapi Quran yang jawab. Fungsi nikah adalah Allah menggambarkan nikah sebagai hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna seorang istri, Mbak Wina. Libas pakaian, libas itu artinya baju, pakaian, kelambi, ageman. Libasul lakum pakaian untuk Mas Eko seorang suami, wa antum dan engkau Mas Eko adalah libas pakaian untuk hunna Mbak Wina seorang istri. Kalau kemudian pernikahan adalah sebagai pakaian, pertanyaannya adalah apakah fungsi pakaian itu? Quran yang menjawab. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Fungsi nikah adalah libas pakaian, maka Quran menjawab fungsi pakaian di pemalang ada dua. Yang utama, yang pokok pertama adalah sebagai penutup aurat. Qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum. Yang namanya baju, kelambi, ageman, rasukan, pakaian adalah sebagai penutup aurat. Auratnya wong lanang
lanang dari mana sampai mana? Auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut. Auratnya wong wadon dari mana sampai mana? Sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Auratnya wong wadon. Auratnya wong lanang, Mas Eko, Ulin lan seluruh konco-konco mas-mas lik-lik lanang kabeh adalah pertama wong lanang dari nopo? Pusar, wudil sampai lutut sampai dengkul. Saya ngaji, saya ditanya, Mas, saya mau nanya ya, tadi jenengan bicara aurat laki-laki dari pusar sampai lutut ya. Kemudian yang saya tanyakan adalah, apakah sholat saya sah sebagai laki-laki? Apakah sholat saya sah ketika saya sholat tapi kurang nganggo katrok-trok, kurang nganggo sarung, orang nganggo kelambi, orang nganggo kaos, orang nganggo penutup bagian atas? Apabila ditarik dengan hal tadi, maka sholatnya tetap sah. Kenapa? Walaupun kur sholat kur nganggo katrok ataupun sarung, yang penting tertutup antara pusar sampai lutut, dan selama gerakan sholat tidak membuka dan tidak terbuka antara pusar nopo wudel ngantikan dengkul lutut, maka sholatnya tetap sah. Laki-laki sholatnya tetap sah. Oh berarti boleh ya Mas? Boleh. Oh berarti saya Mas sah. Berarti boleh nih? Boleh. Tapi ora patut. Tapi ora patut, ora pantes. Hati-hati di Pemalang, di Belik, di Kuta, tidak hanya mengenal boleh dan tidak boleh, lebih dari itu kita mengenal pantas ora pantas. Mergane di Belik ada, di Kuta ada sesuatu yang boleh tapi ora pantas, sesuatu yang sah tapi ora patut. Contoh, ibu teng pasar Belik, ibu tumbas jam tangan be tuku papat, mangat kondangan jam tangan papat dinggo kabeh, tangan tengen tangan kiri, sikil tengen sikil kiri, tinggoni jam tangan kabeh. Apakah boleh? Boleh. Mergane apa? Lho kok tak napa jame ibu, sing tumbas ibu, sing ngagem ibu, ya sah-sah saja, suka-suka penjenengan boleh. Tapi karena bukan pada fungsi dan tempatnya, maka ora patut, maka ora pantes. Gini wong nggih. Maka yang pertama, nun sewu, fungsi nikah adalah sebagai libas pakaian. Pakaian pertama menutup aurat kekurangan. Maka wong lanang wadon kon pada nikah sebagai pakaian menutupi kekurangan satu sama lain, bukan malah menjelek-jelekan kekurangan satu sama. Fungsi nikah yang pertama adalah sebagai penutup aurat secara kelambine. Maka nikah yang pertama fungsinya Mbak Wina dan Mas Eko adalah menutupi satu sama lain kekurangan satu sama lain. Wong lanang ora sempurna, wong wadon ora sempurna, mulane kon pada nikah kon pada saling menyempurnakan. Contohnya apa? Contoh, menungsa langkah sing sempurna nang dunya, langkah sing sempurna mung siji nang dunya. Apa Bu? Rokok. Rokok apa? Rokok sampurna. Nun sewu. Ya Allah. Mulane perhatikan, menungsa ora sempurna contohnya apa? Kon nikah dadi sempurna contohnya apa? Berpasang-pasangan minta dadi sempurna contohnya apa? Sandal. Sandal tengen trok ora kena tinggo, kiwe tok ora kena tinggo, tapi kon kanan dan kiri ben bisa dipakai. Ketika dipakai mlakune kudu beda, ora kena mlaku bareng. Kanan disit utawane kiri disit, saling bergantian. Itu yang namanya saling melengkapi. Kon nikah mereka sama-sama punya kekurangan tapi ditutup dengan kelebihan mereka masing-masing, melengkapi satu sama lain. Itu fungsi pertama dalam pernikahan. Yang kedua, setelah nutup aurat baju, yang kedua fungsi pakaian adalah sebagai warisya dan sebagai perhiasan. Contohnya apa? Ibu pakai busana muslim, hijab ataupun jilbab yang ada manik-maniknya.
ada perhiasannya. Kulo nganggo sorban, ibu pakai baju yang ada manik-manik kayak keton mencorong. Ben ngapa? Ben enak disawang, enak dilihat. Begitu juga dengan pengantin, kon pada nikah ben enak disawang. Perhatikan monggo ibu angan-angan, wong lanang waton nek wis mbojok mengendi bae mesti disawang enak. Kondangan lanang wadon bebojoan disawang enak. Ya Allah ya, guyub rukun teman kayak ya pengantin anyar ya. Kondangan bareng karo bojo disawang indah. Maring pantai gawa anake beboncengan bebarengan lanang wadon karo anake disawang enak. Oke nek ditele sama istri disawang ngapa-ngapa enak, tapi nek urung sah sepet nang mripat. Sepet nang. Perhatikan, maka fungsi nikah yang kedua sebagai perhiasan adalah memperindah kehidupan dalam rumah tangga, bukan memperburuk permasalahan dalam rumah tangga. Alhamdulillah.